Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut akan kami sampaikan untuk rencana kerja Inkubator Unit Bisnis IUB LPPM UNES pada program Inkubator LPDB tahun 2026. Nah, berikut akan dipaparkan rencana-rencana kerja pada program LPDB untuk tahun 2026, inkubasi LPDB 2026 kurang akan kami sampaikan. Di sini ada capaian-capaian kerja, kemudian kerangka acuan kerja, kebutuhan pendanaan, daftar tenan, kemudian pengalaman-pengalaman kerjasama dengan instansi atau lembaga lain inkubator kami. Berikutnya strategi menginkubasi dan penutup. Oke, baik. Untuk capaian kinerja pada tahun 2025, inkubator LPPM UNES ini menginkubasi ada 15 tenan koperasi yang diinkubasi. Nah, secara umum di sana ada untuk capaian KPI-nya dari 15 tenan itu yang dinilai misalkan dari peningkatan tata kelola koperasi setidaknya 85%. Kemudian tenan mendapatkan dana bergulir. Kemudian tenan mendapatkan akses pendanaan atau modal investasi kerjasama dan seterusnya. Nah, masing-masing ini ada capaiannya dan secara keseluruhan capaian KPI-nya pada tahun 2025 yaitu sebesar 95%. Nah, dari 15 tenan yang kami inkubasi, nah di sini ada 3 tenan ini yang mengajukan dana bergulir. Yang pertama yaitu Koperasi Konsumen Jumroh Indonesia, kemudian Koperasi Tani Sari Makmur, selanjutnya ketika Koperasi Konsumen Raja Sejahtera Abadi. Nah, untuk yang Koperasi Raja Sejahtera ini sudah selesai verifikasi proposal. Ketiga ini masih dalam proses pengajuan dana bergulir. Berikutnya kami sajikan juga untuk capaian-capaian kerjasama inkubator begitu ya, dengan berbagai kerjasama antara tenan-tenan ya, beberapa tenan inkubasi koperasi, misalkan dari Koperasi Gondo Aromsari ini bekerja sama dengan PT Bening dengan supplier gula semut dengan nilai kerjasama kurang lebih 8M selama 12. Nah, ini beberapa capaian-capaian kerjasama para tenan-tenan koperasi. Kemudian misalkan Koperasi Sido Biru, nah, ini koperasi ini bekerjasama dengan kontrak 48 juta selama 1 tahun dengan Craft Denim Indonesia. Kemudian Koperasi Tani Sari Makmur dengan PT Pangan Lumbung kurang lebih 34 juta. Kemudian Koperasi Produsen Kopi Rejo Mulyo. Nah, ini 7M bekerja sama dengan CV Makmur Sejahtera Temanggung, kemudian Koperasi Pemerasan Trangsang, dan Koperasi Konsumen Sejahtera. Nah, ini beberapa koperasi-koperasi yang berhasil melakukan kerjasama, tenan-tenan koperasi yang kita inkubasi tahun 2025 kemarin. Nah, adapun untuk nanti 2026 program pendanaan inkubasi LPDB 2026 berikut kami sajikan untuk kerangka acuan kerja mulai yang ada latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, jadwal, sumber pekerjaan, lingkup, dan seterusnya sampai teknis jadwal untuk pelaporan. Nah, adapun untuk kebutuhan pendanaan pada inkubasi koperasi inkubator unit bisnis LPPM tahun 2026 ini secara umum, secara general kami merencanakan kurang lebih 197 juta rupiah yang terdiri dari ada beberapa komponen misalkan narasumber, kemudian transport visit koperasi, penginapan visit, uang harian, dan seterusnya. Kemudian cetak modul alat tulis dan untuk tenaga administrasi. Nah, adapun daftar tenan-tenan koperasi dan UMKM yang pernah diinkubasi. Nah, ini mulai dari tahun 2012 2019 mohon maaf, 3 tenan PPPT Dikti 2021 2022 berkembang terus, 2023 ini 27 startup atau UMKM. Kemudian 2024 kami juga menginkubasi 21 koperasi LPDB, kemudian 18 koperasi Dinkop Kota Semarang, 1 koperasi Dinkop Jawa Tengah. Pada tahun 2025 kemarin, kami menginkubasi 15 koperasi LPDB, 20 koperasi Dinkop Kota Semarang, kemudian 25 startup
DPA LPPM UNES, kemudian 17 startup program kerjasama dengan Korea, UD Impact Korea, dan 10 UMKM untuk DPA LPPM UNES. Nah, berikut untuk daftar calon tenan pada tahun 2025 ini ada 15 daftar calon tenan pada tahun 2026 ya. Mulai dari yang pertama Koperasi Produsen Sentra Logam dari Kota Semarang dan seterusnya. Nah, ini sudah ada 15 calon tenan untuk kita inkubasi pada tahun mendatang. Nah, ini kita melakukan berbagai pendekatan, kemudian ya dapatlah ini kurang lebih 15 list. Baik, berikutnya untuk pengalaman-pengalaman kerjasama inkubator, mulai dari ini 2019, ini kerjasama dengan, jadi ada 3 tenan, CV Nanasku, CV Life Technology, CV Design Center, dengan jumlah pendanaan yang diberikan 253 juta rupiah. Untuk tahun berikutnya, tahun 2021, ada 3 tenan, nah, jumlah nilai pendanaan 550 juta rupiah, kerjasama dengan Ristek Dikti. Berikutnya tahun 2022 meningkat, ini jumlah nilai pendanaan, untuk jumlah tenannya yaitu ada tenan koperasi ya. Jumlah nilai pendanaan tahun 2022 ini inkubasi dengan LPDB dengan 140 juta rupiah. Kemudian tahun 2022, jadi tenan-tenan yang diinkubasi, kami juga menginkubasi tenan HIPMI perguruan tinggi. Ada kurang lebih 73. Kemudian tahun 2023, ini dengan LPDB, ada 27 startup atau UMKM dengan nilai pendanaan Rp157. Berikutnya untuk tahun 2023, ada 75 tenan HIPMI, ya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi. Di sini ada 73. Nah, selanjutnya pada tahun berikutnya, tahun 2024, kami menginkubasi ini 21 koperasi LPDB dengan jumlah pendanaan ini 206 juta. Kemudian koperasi Dinkop Jateng. Nah, ini satu dan rutin ini ya, dengan koperasi produsen KUD Tani Jaya Bandarjo. Dengan jumlah pendanaan yang diberikan 172 juta, namun ini dikelola oleh mitra. Berikutnya, pada tahun 2024 juga ada 18 koperasi Kota Semarang. Jumlah nilai pendanaan yang diberikan 83, namun ini juga dikelola oleh para mitra. Nah, selanjutnya yang terakhir kemarin tahun 2025, kami menginkubasi 15 koperasi LPDB dengan pendanaan yang diberikan 173 juta. Kemudian Kota Semarang ini 20 untuk koperasi Kota Semarang, jumlah yang diberikan 50 juta rupiah, namun dana itu dikelola oleh para mitra. Ini ada 20. Selanjutnya juga terdapat dari 25 DPA LPPM UNES. Ini ada 25 ya, 25 tenan, jumlah nilai pendanaan yang diberikan 180 juta. Dan kemudian yang terakhir ini kerjasama dengan UD Impact Korea. Ada 17 tenan yang kita inkubasi. Kemudian yang berikutnya untuk UMKM, kami juga menginkubasi UMKM, ada 10 UMKM, nah ini dengan dana DPA LPPM UNES. Berikutnya, untuk strategi menginkubasi koperasi. Nah, secara umum, inkubator unit bisnis LPPM UNES ini memiliki strategi atau gagasan dalam menginkubasi tenan, UMKM, startup, wirausaha baru, koperasi, dengan tahapan secara umum mulai dari promosi atau sosialisasi, kemudian rekrutmen, pendampingan masa inkubasi, monitoring, dan evaluasi. Nah, untuk program LPDB tahun 2026, secara umum yang pertama yaitu kita melakukan strategi promosi, penyebaran informasi, kemudian melakukan sosialisasi, kemudian aktif mengikuti kegiatan-kegiatan workshop, pameran, bazar, kemudian juga menampilkan logo inkubator dalam kegiatan atau seminar atau expo kewirausahaan di universitas.
Kemudian berikutnya kebijakan strategi untuk rekrutmen dan exit startup. Nah, di inkubator, jadi ada tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh inkubator, mulai dari tadi ya sosialisasi, kemudian calon tenan mengisikan formulir, kemudian pengecekan kebenaran, kelengkapan berkas calon, kemudian pengajuan proposal bisnis ya. Kemudian dilakukan untuk tahapan rekrutmen ini dilakukan evaluasi. Bisa dengan evaluasi umumnya kita melakukan dengan interview atau wawancara, gali motivasi pelaku, perilaku ya, kemudian persyaratan administrasi, ide bisnis yang dikembangkan, dan bisnis plan yang disusun calon tenan. Dan juga dilakukan penilaian ide bisnis mulai dari produknya atau motivasi dan kemampuan untuk melaksanakan ide bisnis, jadi lebih ke sisi manajerial. Kemudian dukungan dan kesesuaian dengan program inkubator. Kemudian juga rekrutmen ini mengandung unsur inovasi dan pengembangan teknologi. Kemudian memiliki sumber daya minimal untuk mengimplementasikan ide bisnis. Berikutnya ketujuh nih, desk evaluation rencana bisnis. Dan wawancara dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan visit site ya, baik mungkin secara offline ataupun online. Nah, adapun untuk indikator keberhasilan, inkubator unit bisnis LPP Umunas menginkubasi tenan selama 2 tahun. Nah, salah satu indikator pentingnya yaitu satu, misalkan tenan telah mampu menjalankan usahanya secara mandiri. Dua, sehat secara finansial. Ketiga, mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Yang keempat, tentunya skala usaha, kapasitas semakin meningkat, unit bisnis semakin berkembang. Kemudian mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan tenan mampu memberikan kontribusi pendanaan atau mungkin mampu memberikan kontribusi bagi institusi. Kemudian tenan yang diinkubasi dianggap mungkin perlu di drop off apabila yang pertama misalkan melanggar kontrak perjanjian kerjasama dengan inkubator, atau yang kedua tidak melakukan aktivitas bisnis. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti MONEF selama 3 kali. Nah, itu bisa kita anggap mengundur diri atau perlu di drop out. Kemudian tadi yang pertama strategi promosi, kebijakan, rekrutmen, indikator. Kemudian yang ketiga ini monitoring dan evaluasi. Jadi ada monitoring 1, monitoring 2, dan monitoring 3. Nah, monitoring 1 kurang lebih sejauh mana produk tenan, monitoring kedua ini memastikan prototipe produk bisa diterima oleh pasar, minimal ya pasar berminat ya atau ada sales begitu. Kemudian yang ke monitoring ketiga yaitu omset penjualan, mengukur kesesuaian omset pemasaran tenan dengan target awal. Nah, selain kegiatan monitoring, inkubator juga melakukan evaluasi terhadap tenan in-wall maupun out-wall dengan menilai laporan kemajuan dan laporan akhir yang dibuat oleh tenan. Berikutnya, untuk rencana kegiatan, secara umum ya yang pertama tadi promosi atau sosialisasi program, kemudian seleksi, yang ketiga pendampingan inkubasi mulai dari kick-off, bootcamp, coaching klinik 1 sampai 8, mulai dari legalitas, kelembagaan, kelengkapan, tata kelola keuangan, laporan, kemudian materi juga tentang akses dana bergulir, investasi ataupun kerjasama. Kemudian juga termasuk dalam pendampingan ini ada visitasi koperasi, termasuk juga digitalisasi koperasi, kemudian demo day. Nah, termasuk juga dalam rencana kegiatan yang keempat yaitu penyusunan profil koperasi. Kemudian yang berikutnya monitoring dan evaluasi internal tenan. Kemudian ketujuh business matching, kemudian profil tenan, koordinasi dengan tim pengelola, koordinasi bersama tenan, FGD dengan Satgas LPDB, review dan seterusnya sampai video dan pembuatan laporan. Baik, itu kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk rencana kerja program inkubasi LPDB tahun 2026. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.